Agaknya Amerika tidak ingin perang di Ukraina terhenti. Walau seperti pernyataan Putin dalam parade militer Victory Day 9 Mei 2022 kemarin, Rusia menang besar dan akan mempertahankan wilayah yang sudah dikuasainya, yaitu 20% wilayah Ukraina sisi timur. Rusia berhasil membebaskan wilayah yang menjadi jajahan Barat. Di sisi Amerika, sekutu, dan NATO akan mempersenjatai Ukraina untuk menjadi penyerang ke wilayah yang telah dikuasai Rusia tersebut. Mengapa Amerika melakukan itu? Bagaimana para pengusaha mesin perang mendapatkan keuntungan dari perang di Ukraina? Sahabat semua, video kali ini didukung oleh Santara, sebuah startup pendanaan nomor 1 di Indonesia dengan memiliki 300.000 investor lebih senilai 1,5 triliun rupiah yang mencari perusahaan yang akan berkembang bersama. Daftarkan perusahaan Anda di santara.co.id. Kita kembali ke topik. Bagaimana raksasa mesin perang mendapatkan keuntungan dari perang di Ukraina? Amerika dalam 70 tahun setelah Perang Dunia Kedua melancarkan lebih dari 80 kali serangan militer yang dapat dipolakan serangan tersebut, yaitu 70% wilayahnya adalah wilayah negara penghasil fosil oil atau minyak bumi dan gas. Sisanya adalah wilayah yang diperkirakan akan diambil komunis dalam masalah ideologi, makanya diserang Amerika. Sisanya lagi adalah untuk mempengaruhi sebuah pemerintahan agar tunduk ke Amerika karena calon pemimpin atau pemimpin tersebut di sebuah negara memang anti Amerika. Karena itu harus dikendalikan dalam tanda petik. Itu dari kacamata geopolitik dan strategi luar negeri ala Amerika. Amerika itu negara swasta, di mana senjata perang adalah swasta yang memproduksi. Perang bagi pengusaha alat perang adalah panen raya, karena GDP Amerika 20% didapat dari penjualan alat perang ini, dan 43% senjata perang dunia diproduksi dan dijual oleh Amerika kepada negara-negara di seluruh dunia. Kita ke zaman Dwight Eisenhower, Presiden Amerika ke-34, di masa Perang Dingin Cold War dengan Soviet setelah Perang Dunia Kedua, pernah merincikan berapa biaya atau harga pesawat pembom senilai 2 pembangkit listrik untuk 500.000 penduduk. Membangun satu pesawat jet tempur bisa untuk membangun 100 bangunan sekolah ditambah 2 rumah sakit modern fasilitas lengkap. Biaya membangun satu kapal destroyer itu senilai 50 km jalan aspal. Biaya satu kapal induk kita bisa membangun kota dengan 80.000 bangunan tempat tinggal penduduk. Di akhir masa jabatannya, Eisenhower di tahun 1961 mengingatkan bahayanya industrial military complex sebagai alat ekonomi karena mengharuskan selalu ada tumpah darah. Sebagai catatan, era Presiden ke-34 ini, era setelah Perang Dunia Kedua, Amerika lagi masa jaya baby boomers dan tidak ada perang militer yang berarti, hanya perang intelijen. Namun perlombaan membuat senjata pihak NATO, Sekutu, dan Uni Soviet jor-joran, besar-besaran. Setelah dirinya diganti oleh Kennedy yang tidak mau perang kecuali serangan ke Teluk Babi ke Kuba, dan Amerika pun kalah, yang menurut cerita konspirasinya berikutnya, Kennedy dieksekusi oleh katanya orang CIA demi perang di Vietnam terselenggara. Setelah Wapres Wakil Presiden Kennedy yaitu Lyndon B. Johnson jadi presiden, perang Vietnam terjadi. 40 tahun setelah Eisenhower berkata di tahun 1961 atau sekitar tahun 2001, seorang pemimpin Rusia dalam perjalanannya hingga hari ini menghidupkan lagi Rusia dengan Soviet barunya. Sudah lebih 20 tahun dia menjadi autokrasi Rusia yang sejak 2 bulan ini membuat Eropa memasuki era kegelapan sejak Perang Dunia Kedua. Dengan perang Ukraina ini, sesungguhnya siapa yang menang? Pihak Ukraina kah atau pihak Rusia? Yang dapat kita pastikan pemenangnya adalah military industrial complex. Para pengusaha alat perang ini pastinya tidak menginginkan perang Ukraina berakhir. Mereka membayar berapapun kepada negara-negara Eropa Barat terutama Amerika demi perang Ukraina berkelanjutan. Walaupun yang dijual adalah atas nama demokrasi atau atas nama kemanusiaan, itulah berkali-kali dikatakan oleh Putin. Ini semua karena NATO. Ini semua terjadi karena Barat. Rusia hanya bertahan dan mempertahankan haknya. Apakah kami tidak boleh bertahan dan mempertahankan diri dari serangan pencaplokan NATO yang nantinya juga akan mencekik ekonomi Rusia? Ya sudah, perang aja sekalian, diembargo dan disanksi ekonomi aja sekalian. Toh sama saja, nanti atau sekarang. Mending sekarang, Rusia lebih siap. Kita membahas secara data penyediaan alat perang dunia. Faktanya adalah 80% produsen alat perang adalah 6 negara utama, yaitu US, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Tiongkok, Prancis, dan Jerman. Di luar Tiongkok, produsen senjata Rusia yang agresor, kemudian penyedia senjatanya adalah Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman. Semua terlibat langsung pada saat ini di perang Ukraina. Dan hebatnya lagi, 5 negara yang terlibat perang di Ukraina
adalah anggota permanen Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto, yaitu Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan Rusia yang harusnya menjadi penyangga perdamaian dunia. Malah mereka terlibat perang langsung. Emang hobinya perang mungkin ya. Dan pastinya Amerika adalah negara paling menonjol karena 80% pengadaan alat perang dunia tersebut Amerika menyediakan 43%-nya. Mengapa Amerika menjadi pengekspor senjata perang terbesar di dunia? Karena top 5 perusahaan-perusahaan alat perang ada di Amerika. Lockheed Martin, Boeing, Northrop, Raytheon, dan terakhir General Dynamics. Senjata-senjata buatan Amerika saat ini semua ada di Ukraina. Senjata pembunuh lethal weapon tersebut yang termodern ada di sana seperti Switchblade drone, armor and tactical vehicle, howitzer, misil Javelin, anti-tank, dan lain sebagainya. Intinya saat ini para pengusaha alat perang meyakinkan pemerintah Amerika untuk menyiapkan amunisi dan alat perang tambahan kepada Ukraina dan sekutunya untuk perang di Ukraina. Jadi pertanyaannya, siapa yang menginginkan perang itu berakhir? Gak bakalan lah. Yang punya power memang cari alasan untuk perang berkelanjutan panjang. Kalau Indonesia, apa sarannya? Apakah kita akan menjadi negara penyeimbang? Kalau iya, putuskan untuk civis pacem para bellum. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang.